Robinson Riwuga atau yang dikenal dengan Riwuga lahir pada tahun 1918 di Desa Depe, Kabupaten Saburai Jua, Nusa Tenggara Timur. Ia adalah seorang ajudan, merangkap pengawal, dan juga teman dari Bapak Proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno selama 14 tahun. Bila Ibu Inggit Garnassi dijuluki banyak orang sebagai sosok wanita yang mengantarkan Soekarno ke gerbang kemerdekaan 17 Agustus 1945, maka Riwuga adalah orang yang menjaga kunci gerbang itu agar tidak hilang. Menjalani masa kecil di Sabu, Riwuga kemudian diajak oleh Gadiwalu kakak sepupunya untuk merantau dan mengadu nasib di Ende, Pulau Flores. Tiba di Ende, Riwuga bekerja sebagai seorang penjajah kue keliling. Suatu hari pada tahun 1934, ketika sedang menjajakan kuenya, Riwuga melewati kediaman keluarga Jawa. Ia lalu dipanggil oleh Ratna Juami yang hendak membeli kue. Ratna Juami adalah salah satu anak angkat dari pasangan Bung Karno dan Ibu Inggit Garnassi. Itulah momen awal pertemuan Riwuga dengan keluarga Bung Karno. Saat itu Bung Karno sedang menjalani masa pembuangan oleh Belanda di Ende. Cerita berlanjut ketika Riwuga akhirnya ditawari untuk bekerja di kediaman keluarga Jawa, sebutan masyarakat setempat kepada keluarga Bung Karno kala itu. Tanpa sadar, ia pun mengangguk tanda menerima tawaran tersebut. Karena memang sejatinya, Riwuga sangat mengagumi keluarga Jawa itu. Ia lalu kembali ke rumah membawa sisa jajanan kue yang belum habis terjual. Riwuga pun mendapat restu untuk bekerja di kediaman Bung Karno. Bukan hanya restu dari sang kakak Gadiwalu, tetapi juga restu dari keluarga besar. Mereka bangga, Riwuga dipercaya menjadi pembantu di keluarga Bung Karno yang dikenal sebagai tokoh yang anti Belanda. Sejak saat itu, Riwuga mulai mengabdikan hidupnya secara total kepada Bung Karno. Sikapnya yang rendah hati dan penuh kepatuhan pada peraturan dan etika membuat dia dipercaya dan disayang oleh keluarga besar Bung Karno. Selain mengerjakan berbagai pekerjaan rumah, Riwuga sering membantu Bung Karno dalam berbagai kegiatannya selama menjalani masa pembuangan di Ende. Bahkan Riwuga yang sejatinya adalah seorang pembantu itu, kerap kali menjalani peran sebagai pengawal dan teman ngobrol sang proklamator. Tidak jarang, mereka berdua menghabiskan waktu untuk bercerita hingga larut malam. Karena itulah ia dipanggil Angalai, yang dalam bahasa Sabu berarti sahabat. Kesetiaan Riwuga kepada Bung Karno juga begitu besar. Ia begitu total dalam menjalankan perannya sebagai pengawal. Tidak sekalipun Bung Karno melangkah lebih dari 2 meter tanpa pengawalan saya, kata Riwuga kepada dua orang hebat NTT lainnya, Bapak Peter Apollinius Rohi dan Bapak Yusak Riwu Rohi, ketika mewawancarainya. Selesai dari Ende pada tahun 1938, Bung Karno kemudian dipindahkan ke Bengkulu, dan Riwuga pun turut diikut sertakan. Secara khusus Bung Karno meminta kepada Gadiwalu agar mengizinkan Riwuga berangkat ke Bengkulu. Sang kakak hanya meminta pada Bung Karno agar Riwuga jangan ditelantarkan. Alhasil berpindahlah mereka ke Bengkulu. Ketika di Bengkulu, kesetiaan Riwuga tidak pernah luntur. Di sana ia juga mengawal keluarga Bung Karno berjalan kaki melintasi rimba raya Bengkulu sampai di Sumatera Barat. Pada tahun 1942, sebelum kedatangan Jepang yang hendak menyerang Indonesia, pemerintahan Belanda berencana untuk kembali mengasingkan Bung Karno ke Australia. Semua persiapan telah dilakukan secara matang. Tiba di hari keberangkatan, Bung Karno, Ibu Inggit, dan Riwuga sudah mengemas barang bawaan mereka untuk naik ke atas kapal dan berangkat ke Australia. Namun, pemerintahan Belanda di Bengkulu berkeberatan jika Riwuga juga diikut sertakan. Terjadi perdebatan yang cukup alot ketika itu. Bung Karno tetap pada pendiriannya untuk menyertakan Riwuga, bahwa ia dan istrinya tidak akan berangkat ke Australia tanpa Riwuga. Sedangkan pihak Belanda juga tetap pada pendiriannya sesuai dengan perintah pimpinan di Batavia. Pada akhirnya keberangkatan tersebut pun ditunda karena Bung Karno tetap bersikeras untuk membawa Riwuga. Bung Karno sepertinya teringat pada janjinya untuk tidak menelantarkan Riwuga ketika meminta izin pada sang kakak Gadiwalu. Beberapa waktu kemudian pasukan Jepang datang dan menyerbu pasukan Belanda di Bengkulu. Belanda kalah dan Bung Karno pun tidak jadi dibuang ke Australia. Di tahun yang sama, Bung Karno dan Ibu Inggit kembali ke Jakarta. Dan Riwuga pula lah yang menjaga mereka di atas perahu motor kecil dalam perjalanan dari Palembang ke Pasar Ikan Jakarta. Bisa kita bayangkan, jika saja Belanda mengizinkan keberangkatan Riwuga ke Australia, mungkin saja sejarah perjalanan bangsa ini berbeda ceritanya. 1 tahun berselang, tepatnya tahun 1943, Bung Karno dan Ibu Inggit berpisah. Kala itu Riwuga dalam tanda petik, seperti diperebutkan oleh mereka. Bung Karno menginginkan Riwuga tetap bersamanya, sedangkan Ibu Inggit juga berkeinginan
keinginan Riwuga mengikutinya. Pada akhirnya Riwuga memilih untuk tetap bersama Bung Karno. Itulah masa di mana ia sendirian menjaga dan melayani Bung Karno. Masa di mana Bung Karno berpisah dengan Ibu Inggit dan sebelum kedatangan Ibu Fatmawati, Riwuga tetap setia menemani Bapak Proklamator kita. Bahkan seringkali ia harus tidur menyilang di depan pintu kamar Bung Karno guna menghalangi datangnya angin jahat. Setelah Bung Karno menikah dengan Ibu Fatmawati, Riwuga masih bersama mereka. Bahkan Ibu Fatmawatilah yang menjembatani percintaan dan pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Maria.